sendirian. Ada apa ini? Ya, silakan masuk. Permisi Pak Roy. Ya, Mbak Ana. Maaf Pak Roy, saya telat. Gak apa-apa, Mbak Ana. Pak Roy mau minum apa Pak? Biar saya buatkan. Gak usah repot-repot, Mbak Ana. Mbak Ana, kenapa kamu tertunduk diam seperti itu ya? Gak apa-apa Pak. Muka kamu lebam. Gak apa-apa Pak. Tadi sebelum saya kesini, saya kepentok. Mbak Ana, coba jujur. Apa benar luka lebam ini dari kepentok? Ana, kopinya mana? Nah, Ana, kopinya mana sih? Iya Mas, sebentar. Iya Mas, tunggu sebentar. Kan masak air dulu. Lama banget bikin kopi doang. Sini. Kamu bisa bikin kopi? Bisa bikin kopi nggak? Kamu rasain, kopinya pahit. Mas belum ngasih uang buat beli gula, Mas. Belum beli gula? Belum beli gula? Ajar kamu berani sama suami kamu ya? Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Baiklah. Tunggu, Mbak Ana. Saya mencium bau melati. Bau melati, Pak. Apa ada yang sakit di keluarga Mbak Ana? Tidak ada, Pak. Selain saya mencium bau melati yang sangat kuat, saya melihat dan saya mencium bau darah. Bau amis sekali. Saya kenapa ya perasaan saya nggak enak? Gini, sebaiknya Mbak Ana pulang saja hari ini. Istirahat. Saya kan baru datang, Pak. Kenapa disuruh pulang? Ada apa? Saya merasakan ada sesuatu, Mbak Ana. Sebaiknya kamu pulang sekarang dan istirahat. Iya, baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Mas, kamu mau kemana? Ya mau kerja lah. Malah pakai nanya lagi. Oh iya, kamu tolong beresin baju-baju yang ada di dalam kamar. Kamu masukin ke dalam tas. Aku mau berangkat jauh, mau nganterin tamu. Iya, Mas. Ya udah cepetan. Ngapain masih ada di sini? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ada cicak. Bukannya kalau kejatuhan cicak tanda buruk. Saya mencium bau melati. Bau melati, Pak. Dan saya mencium bau darah.
Bau amis sekali. Kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak? Seperti akan terjadi perasaan buruk. Ana, cepetan, aku udah telat nih. Ana, mesti ngapain sih? Kamu tuh kerja apaan sih? Masa kamu rapin baju aja lama? Udah masukin aja bajunya ke dalam tas. Mas, lebih baik kamu gak usah kemana-mana ya. Kamu jangan pergi dulu. Kamu ini apa-apaan sih? Suami itu mau kerja, mau cari uang. Kamu tuh bukannya seneng, malah disuruh nggak boleh pergi. Udah aku pergi. Mas, tunggu Mas. Mas, aku mohon Mas, jangan pergi Mas. Mas, perasaan aku bener-bener gak enak Mas. Tadi Pak Roy juga suruh aku pulang, kata dia mencium bau melati, terus bau amis seperti darah. Dan tadi juga baju kamu kejatuhan cicak, aku takut. Tuh, bisa-bisa terjadi hal yang buruk, Mas. Jadi aku mohon kamu jangan pergi. Bau melati, hah? Bau amis, kejatuhan cicak. Alaudik banget sih lo. Udah gak usah percaya sama hal yang kayak gitu. Udah, aku pergi. Mas, aku mohon, Mas. Jangan pergi, Mas. Kamu mau pacar lagi? Hah? Mas, jangan pergi, Mas. Udah di rumah aja. Minggir! Astagfirullahaladzim. Mas, aku mohon, Mas. Jangan pergi, Mas. Tunggu, Mas. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ayah mau pergi kemana? Ayah mau kerja. Asik, Ria ikut ya. Gak usah. Ria di rumah aja ya. Ayah mau pergi jauh. Ya. Mas. Kok ini motor nggak mau nyala sih? Hah? Gara-gara kamu sih larang-larang aku pergi. Jadi dia rusak motor. Ibu, kenapa ayah nggak boleh pergi? Gak apa-apa, sayang. Ya udah masuk yuk. Ayo, Bu. Gak tau ini macet kali ya? Kamu sebaiknya nggak usah ikut. Firasat ibu nggak enak. Ya, Bu, aku kan mau jalan-jalan sama teman-teman, Bu. Iya, tapi firasat ibu nggak enak. Ah, itu cuma perasaan ibu aja kok. Aku nggak apa-apa kok. Ya. Ya udah kalau gitu, ibu pulang aja ya. Aku mau jalan. Iya, kamu hati-hati ya. Iya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Pak, udah jam berapa ini? Kita udah nunggu 2 jam nih. Mau berangkat jam berapa? Pak, mohon maaf. Mohon sabar, sebentar lagi juga datang Pak Tito ya. Kita nyampe sananya nanti telat banget, Pak. Ya Pak, sebentar lagi juga datang. Udah deh, saya tunggu ya, Pak ya. Kayaknya kamu gak usah pergi deh. Kenapa sayang? Kenapa? Soalnya akhir-akhir ini aku mimpi buruk. Itu hanya perasaan kamu aja. Aku baik-baik aja. Enggak, tapi 2 hari ini tuh aku mimpi buruk terus. Sayang, aku tetap nggak bisa. Karena ini tugas kantor. Aku pun juga harus jadi panitianya di sana. Tolong, kamu harus ngertiin aku. Ya, kamu gak usah khawatir ya. Percaya ya. Sayang, aku berangkat ya. Kamu yakin? Aku yakin. Aku khawatir banget sama kamu, Al. Aku baik-baik aja kok. Ya, kamu gak usah khawatir ya. Percaya sama aku. Aku berangkat ya. Hati-hati ya. Iya, sayang. Pak, kamu jadi pergi hari ini. Pak,
Mohon izin, Pak. Doni benar-benar harus pergi sama teman-teman karena ini tugas kantor. Doni, sebaiknya kamu jangan pergi. Karena menurut perhitungan Bapak, hari kelahiran kamu dengan hari ini tidak baik untuk kamu melakukan perjalanan jauh. Kamu harus ngerti itu, Doni. Alah, Pak. Masa hari gini Doni masih percaya begituan sih, Pak? Doni, kamu itu kalau dibilang orang tua selalu aja ngebantah. Kalau Bapak bilang jangan, ya jangan. Kenapa? Karena firasat Bapak tidak enak. Ngerti nggak sih kamu, Doni? Pak. Mohon izin, Pak. Doni tetap harus pergi. Mohon izin. Duh, sabar sih. Mbak Vira, jangan di tengah jalan dong dorongnya. Orang lagi buru-buru nih mau kerja. Iya, ini kan berat, Mas Tito. Emang Pak Yoyo sakit apaan sih? Stroke. Udah saya bantuin deh. Ya, bantuin dong. Aduh, sain aja. Buru-buru amat sih. Sebelah sini nih kalau mau. Iya, maaf. Sembuh ya Pak Yoyo. Makasih ya, Mas Tito. Hati. Tito, helmnya ketinggalan. Mas, kalau bawa motor hati-hati dong. Ini tanjakan Pak, mana bisa saya pelan-pelan. Saya juga lagi buru-buru. Berantakan deh sayuran saya nih. Kabur lagi. Mana aja nih? Tukang sopirnya datang. Lama amat Bang. Ya, maaf ya Mas, telat. Ayo. Bentar ya Mas. Ayo. Udah siangan nih. Ayo. Betul, masuk yuk. Ayo dong. Ayo, masuk. Udah deh, pada masuk ya. Ayo, Kita udah mau jalan. Pak, ayo udah mau jalan. Sini aja. Aduh. Pak, asik banget nih. 1, 2. Tempat gue tuh. Yuk. Ya. Udah deh, pada masuk ya. Ayo, kita udah mau jalan. Ayo sini. Tito, kamu kemana aja? Ini penumpang dari tadi udah nungguin. Iya bos, maaf bos. Saya telat, ada banyak masalah di rumah tadi. Kamu ini kebiasaan kamu ini. Ya udah bos, kalau gitu saya jalan dulu ya. Ya udah hati-hati. Yang belum masuk siapa? Jam segini. Udah Pak, jalan aja Pak. Jalan aja ya. Udah Pak, jalan aja Pak. Udah kelamaan Pak ini Pak. Bang, tungguin bang. Ayo, bang. Ini Bu buruan Bu, bisnya ketinggalan Bu. Bang. Ya, Bu, bisnya pergi. Ibu sih kelamaan dandannya. Ibu dandankan biar kamu nggak malu ketemu temen-temen kamu. Ya udah, itu tandanya kamu nggak boleh pergi. Enggak, aku tetap mau pergi. Udah, ayo pulang aja ya. Tapi mau pergi. Udah pergi bisnya. Ayo pulang aja. Ayo. Ada apa ini?
Melati sangat kuat sekali ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kodi, kamu pegangan, nanti jatuh loh. Ya, kamu jatuh ya, Kodi. Kenapa kamu tertunduk diam seperti itu ya? Muka kamu lebam. Jar, kamu berani sama suami kamu ya? Kodi, aku udah capek nih. Kita istirahat dulu ya. Apa? Kamu nggak mau istirahat? Ya udah deh, kita keliling 1 kali lagi ya. Astagfirullahaladzim. Dan saya mencium bau darah. Bau amis sekali. Udah gak usah percaya sama yang hal yang kayak gitu. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ini gimana, Ben? Aduh, sakit. Astagfirullahaladzim. Mau kebakar nih. Mau kebakar nih. Aduh, tolong. 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 Api, tolong. Tolong. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya Allah. Haria. Ya kenapa, Bu? Ini Mbak Ana, si Ria jatuh dari sepeda. Iya benar Mbak Ana. Makasih ya ibu-ibu udah nolongin. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu Mbak Ana. Iya. Misi. Hati-hati, Bu. Yuk, yuk. Aduh sayang, ibu kan udah bilang jangan main sepeda dulu. Kamu baru aja kena beling, sekarang jadi kayak gini kan, luka-luka lagi. Coba ibu lihat. Udah ibu obatin dulu ya. Tunggu di sini. Korbannya banyak sekali, Dan. Baik, kita cari barang bukti lain. Siap, Dan. Ariel, sini kamu. Iya Pak, siapa? Bus yang dibawa sama Tito, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Apakah kemarin mekanis tidak mengejar? Saya yakin kerja mekanik kita sesuai dengan prosedur Pak. Dan bis yang dibawa Tito sudah layak jalan Pak.
Tapi kenapa bisa terjadi kecelakaan? Ini kejadian pertama di perusahaan kita, Pak. Saya besok mau memenuhi panggilan polisi. Jadi tolong, base yang ada di sini semuanya kamu periksa dengan baik. Siap, Pak. Semua armada akan saya cek ulang, Pak. Saya tidak mau terjadi kedua kali seperti ini. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, selamat siang, Pak. Betul? Iya, saya sendiri, Pak, pemilik perusahaan. Baik, Pak. Saya besok akan memenuhi panggilan. Baik. Baik. Selamat siang. Ntar Ibu bersihin dulu. Aduh, pelan-pelan, Bu. Sakit. Selamat siang pemirsa. Coba lihat kakinya. Saat ini saya sedang berada di lokasi kecelakaan bis pariwisata. Kecelakaan bus wisata. Penumpangnya meninggal dunia. Sampai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, bus hangus terbakar akibat terjun dari jurang diperkirakan 500 meter. Untuk lebih jelasnya lagi, maka saya akan tanyakan langsung kepada pihak yang berwenang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf saya mengganggu waktunya. Terkait dengan kecelakaan ini, apa sudah bisa disimpulkan apa penyebab kecelakaan bis tersebut? Jadi penyebab kecelakaan sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Jadi semua bukti dan keterangan kalau sudah kumpul, nanti kami akan sampaikan. Apakah ada penumpang yang selamat kira-kira, Pak? Jadi sementara penumpang bis sampai saat ini tidak ada yang selamat. Semua meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kok perasaanku jadi gak enak begini? Semoga kecelakaan itu bukannya bus yang dikendarai Mas Tito. Sebuah bus pariwisata terguling di Tanjakan MN, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu sore. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 27 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini menambah daftar panjang kecelakaan yang pernah terjadi di Tanjakan MN. Oktober 2012, bus berpenumpang 20 turis asal Taiwan terguling di Tanjakan MN. 3 orang meninggal dunia dan 17 luka-luka. Juni 2014, rombongan bus siswa SMA Al-Huda Cengkareng menabrak mobil Tanjakan MN. 7 orang meninggal dunia. April 2017, 4 kendaraan tabrakan beruntun di Tanjakan MN. 1 orang meninggal dunia. Terakhir Februari 2018, bus pariwisata asal Tangerang terguling. 27 meninggal, 18 orang luka-luka. Tanjakan dengan lebar sekitar 8 meter ini memiliki 3 jalur, 2 menanjak dan 1 menurun. Jalur ini memiliki rambu lalu lintas untuk memperingatkan pengendara. Namun, medan jalan yang menanjak, menurun dan berkelok dianggap menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Rumahnya yang mana, Pak? Rumahnya yang situ, Pak. Permisi, selamat siang, Bu. Iya, ada apa, Pak? Bu Ana, mohon maaf. Suami Ibu. Suami saya kenapa, Pak? Maaf, Bu. Bis yang dikendarai suami Ibu telah mengalami kecelakaan. Semua penumpang tidak ada yang selamat, termasuk suami Ibu sendiri. Bu Ana, saya ikut berduka cita ya, Bu.
Tidak mungkin suami saya masih hidup. Mas Dito! Ibu kenapa nangis? Mas Dito! Sayang, ini kopinya. Mas, aku mohon, Mas, jangan pergi, Mas. Mas, perasaan aku bener-bener gak enak, Mas. Jadi aku mohon kamu jangan pergi. Alah, udik banget sih lo. Udah gak usah percaya sama yang hal yang kayak gitu. Mas, jangan pergi, Mas. Udah di rumah aja. Ya Allah, kenapa begitu cepat kau memanggil? Begitu banyak pertanda yang muncul di hadapanku sebelum Mas Tito pergi. Kenapa aku gak berusaha keras mencegah kepergian suamiku? Kenapa aku mudah menyerah? Kalau saja aku bisa membuatnya tidak pergi dan tetap di rumah, mungkin Mas Tito saat ini masih hidup. Mas Tito, maafkan aku, Mas. Pak, Iya. nggak nyangka ya Pak Tito meninggal dunia. Iya. Padahal Pak, kemarin tuh Pak Tito masih loh ketemu sama saya. Iya betul. Kasian Bu Ana, anaknya masih kecil. Iya kasihan. Kasihan juga Bu ya? Iya kasihan juga. Itulah Pak, kalau mengenai umur manusia nggak pernah ada yang tahu. Semua sudah Iya, diatur benar. Allah. Pak Roy. Sabar ya Mbak Ana, sabar ya. Pak, ayo silahkan duduk. Mbak Ana, saya turut berduka cita atas kematian suami kamu. Terima kasih ya Pak, sudah mau datang ke sini. Jadi semua yang Pak Roy bilang tentang bau melati, bau amis, itu semuanya benar, Pak. Sudah Mbak Ana, sudah. Semua sudah digariskan sama yang di atas. Kematian dan kelahiran sudah ada jalannya masing-masing, Mbak Ana. Iya, Pak. Ada apa, Pak Roy? Saya mencium aroma melati lagi loh. Sangat kuat sekali, Mbak Ana. Kuat sekali baunya. Mbak Ana, saya rasa ada yang tidak beres di sini. Apakah saya boleh pinjam pakaian suami kamu? Iya, tunggu sebentar. Ini Pak bajunya.
pakaian suami kamu, Mbak Ana. Mbak Ana, saya ingin memberitahu kamu sesuatu, Mbak Ana. Ada apa, Pak? Saya dapat firasat dari mata batin saya bahwa suami kamu masih hidup. Astagfirullahaladzim. Pak, itu tidak mungkin. Suami saya sudah meninggal, dia benar-benar sudah meninggal. Suami saya nggak mungkin masih hidup, Pak. Pasti Bapak salah. Sayang. Saya dapat firasat dari mata batin saya bahwa suami kamu masih hidup. Kok bisa-bisanya Pak Roy bilang Mas Dito masih hidup? Pak Roy pasti bicara begitu karena dia gak mau aku sedih. Bu, Ibu kenapa sedih, Bu? Kalau Ibu sedih terus, nanti Ria ikutan sedih loh. Iya, sayang. Kita harus minta pertanggungjawabannya. Bu, terus tanya aja sama Bapak itu. Pak, permisi, saya mau nanya, Pak. Rumah yang itu loh, Pak, yang kemarin sopir kecelakaan, Pak. Bapak tahu? Oh, itu namanya Pak Tito. Itu rumahnya, Bu, di belakang. Oh, terima kasih ya, Pak. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Bu, buka pintu! Permisi! Bu, buka pintu! Bu, kamu tunggu di sini aja, sayang. Buka pintunya, Bu! Kedor pintunya! Buka pintunya! Buka pintunya, Bu! Ini dia orangnya, Bu. Ada apa ini? Gak usah banyak tanya. Kita semua adalah korban dari suami kamu. Coba aja kalau suami kamu hati-hati dalam bawa bisnya. Gak mungkin adik saya meninggal kemarin. Iya, gara-gara suami kamu, keluarga kita jadi korban. Saya juga sedih. Sama seperti kalian. Suami saya juga korban dalam kecelakaan itu. Saya pura-pura sedih kamu. Sini kamu. Kamu tahu nggak? Kalau saja suamimu bisa menyetir dengan benar dan hati-hati, pasti kecelakaan ini tidak akan terjadi. Tahu nggak? Tahu benar. Saya juga sedih karena sudah kehilangan suami saya. Tapi ini semua takdir dari Allah. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak alasan. Pokoknya kamu itu harus tanggung jawab. Paham? Saya harus bertanggung jawab seperti apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa mengembalikan nyawa keluarga Anda atau nyawa suami saya sendiri. Saya bukan Tuhan. Kamu tuh mana pernah peduli nyawa orang lain. Kamu itu cuma ngurusin setoran dari suami kamu aja. Dasar mata duitan. Udah, Bu, kita bawa aja ke kantor polisi. Ada apa ini? Kenapa kalian main hakim sendiri? Gak usah ikut campur. Saya ini RT di wilayah sini. Makanya saya punya kewajiban untuk melindungi warga saya sendiri. Kita semua korban dari suaminya, Pak. Jadi kita minta pertanggungjawaban dia. Di mana hati nurani kalian? Seharusnya kalian tahu bahwa Bu Ana ini sama dengan kalian. Dia juga merasa kehilangan suaminya yang selama ini menafkahi dia dan anaknya. Kalian ini sungguh tega. Coba kalau posisi kalian sama dengan Bu Ana, pasti kalian gak mau kalian untuk dibully seperti ini. Yang sabar ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Sekarang sebaiknya Ibu masuk ke dalam. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh ini 3.000 aja. Ibu-ibu, lihat tuh. Ngapain dia kesini? Iya ya, ngapain sih dia kesini? Dasar nggak tahu malu, gara-gara suaminya tuh banyak yang meninggal ibu-ibu. Masih aja dia berani-berani keluar rumah, nggak tahu malu. Ibu-ibu, menurut gosip yang beredar, si Tito itu mabuk waktu nyetir mobil. Iya bener ibu-ibu. Kemarin aja gerobak saya ditabrak sampai nyungsep. Masya Allah, kelewatan ya ibu-ibu. Gara-gara suaminya mabuk tuh, jadi banyak yang meninggal. Gimana sih istri kayak gitu ngebiarin suaminya nyetir sambil mabuk? Gimana sih tuh? Ya. Bang, saya jengkol aja deh, Bang. 30.000 nih. Ya Allah, apa benar yang dibilang mereka? Tapi rasanya nggak mungkin Mas Tito melakukan itu. Ibu. Sayang, kenapa nangis? Aku dimusuhin teman-teman aku, Bu. Kenapa dimusuhin? Kata teman-teman, ayah udah membunuh banyak orang. Ayah itu bukan penjahat kan, Bu? Astagfirullahaladzim. Sayang, ayah kamu tuh orang baik. Nyatanya sayang sama ibu, sayang juga sama Ria. Iya kan? Iya, Bu. Ya udah, gak usah nangis lagi. Ayo masuk yuk. Ayo. Mana sih, lama banget tuh dia. Juan. Ya, Tito. Lu kemana aja sih, gue cariin dari tadi. Lu mau duit kagak? Ya mau lah. Iyalah. Kita tukeran nyetirnya ya. Gue lagi ada urusan. Lu nyetirin dulu, gantiin gue. Ntar lu gue kasih duit. Kan makan sama minum dikasih sama mereka. Ya. Mau. Segini dulu. Nanti sisanya pas pulang. Oke, siap. Jadi, dugaanku benar. Suaminya Mbak Ana belum meninggal. Mas, berita tentang kecelakaan bus pariwisata kamu. Nih, sekarang sudah tersebar di media. Kamu serius? Coba lihat. Bagus. Ana dan semua orang yang ada di kampung aku pasti sekarang lagi heboh. Aku udah disangka mati. Ya iyalah Mas, di situ aja di headline-nya tertulis kalau tidak ada yang selamat. Rencana kamu tuh luar biasa, Mas. Nama Tito sekarang udah jadi almarhum. Berarti kita udah bebas untuk ngelakuin apa aja yang kita mau. Sekarang kan udah gak ada penghalang. Kamu jadi nggak nikahin aku? Ya iyalah sayang, aku itu pasti bakalan nikahin kamu. Kamu gak usah khawatir. Setelah aku ambil uang santunan perusahaan aku dari tangan si Ana, kita pasti bakalan kaya raya. Ibu kok sedih dikasih uang? Ibu ingat ayah kamu, Nah. Bu Ana, saya tahu bahwa uang ini tidak bisa menggantikan nyawa Pak Tito. Tapi sudah kewajiban kami, Bu, untuk menyerahkan uang ini karena ini hak Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Tolong doakan almarhum suami saya ya. Baik. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Iya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bener kan feeling aku? Si anak itu baru aja dapat uang dari bos aku. Dia itu baru aja dapat uang asuransi dari perusahaan gara-gara aku mati. Dia pasti lagi pegang banyak duit tuh. Kamu lihat tuh, bos aku aja baru pulang. Mas, kalau gitu kamu harus ambil uangnya, Mas. Kamu tenang aja. Aku bakalan ambil uangnya sekarang juga. Bener kan? Apa kata ibu? Kalau ayah tuh baik sama kita. Walaupun ayah sudah tidak ada. Tapi cinta ayah untuk kita selalu ada. Uang ini ibu akan pakai untuk bekal kamu nanti, sayang. Mas, itu kamu, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata aku cuma berhalusinasi. Say, ayo cepetan, kita harus pergi dari sini. Ada apa? Aku hampir aja ketahuan sama si anak. Tapi uangnya gimana? Udahlah, nanti aku bakalan cari cara gimana kita bisa bakalan dapet duit. Udah yang penting sekarang kita bakalan pergi. Gimana kita mau nikah, Mas? Kalau kamu tuh nggak bisa dapetin uang itu. Kamu sabar dong sayang, nanti juga aku dapetin uangnya. Wah, kamu tuh bisanya cuma ngomong doang. Buktinya apa? Tadi malam kamu gagal kan dapetin uang itu? Ya udah, nanti aku bakalan cari cara buat dapetin uangnya. Kamu ada ide nggak? Mas, aku ada ide. Mas, Nggak tahu nih, lama banget kayaknya. Mas, itu bukan? Iya benar, itu anak aku. Ya udah cepetan, Mas. Ya kamu sabar dong. Kita tuh kan harus lihat situasinya dulu. Ntar kalau misalnya mereka semua tahu kalau aku belum mati gimana? Nanti udah keburu pergi dia. Mau kamu yang ngelakuin? Enggak, cepetan. Ih, lama banget sih, Mas. Kamu tuh gimana sih? Kamu sabar dong. Mas, itu anak udah mau pulang ya. Nanti keburu pergi. Iya, aku juga tahu. Udah cepetan. Iya, Bu. Sendirian? Iya, Bu. Ya udah, Ibu anter ya. Makasih ya, Bu. Ya, ayo. Yuk. Tuh kan aku bilang apa? Hah? Sekarang udah sama orang lain. Kamu sih lama. Ya aku juga harus lihat situasinya dulu tadi. Kamu bayangin kalau misalnya aku kesana, terus udah gitu ibu-ibunya ngeliat aku gimana? Kan bisa berabe urusannya. Udahlah, kita cari waktu lain aja buat nyulik anak aku. Ya, udah sekarang kita cabut. Ya. Cantik, kamu dari mana? Aku dari warung, Tante. Oh, dari warung. Kamu mau nggak bantuin Tante? Bantu apa, Tante? Ini loh, Tante tuh dari tadi nyari alamat tapi nggak ketemu. Kamu tahu nggak sayang di mana rumahnya Pak RT? Tahu, Tante. Kalau gitu, kamu mau nggak anterin Tante ke sana? Soalnya Tante dari tadi tuh udah muter-muter tapi nggak ketemu alamatnya. Boleh, Tante.
Tapi, oh iya, kata ibu Ria nggak boleh lama-lama tante. Aduh, tolongin tante dong sayang. Tante nggak tahu soalnya mau kemana. Nggak lama kok, sebentar aja ya. Ya udah tante. Pinter, baik banget sih kamu. Ayo, sini ya. Kamu naik ya. Ya ampun Ria, kok kamu belum pulang sih nak? Tadi padahal cuma ke warung, kok sampai sekarang nggak nyampe rumah? Atau jangan-jangan dia mampir ke rumah temennya main dulu? Halo? Kamu pasti sekarang lagi nyari anak kamu kan? Iya betul. Ini dengan siapa ya? Anak kamu sekarang ada sama aku. Kamu apakan anak saya? Ya lah. Kamu pikir aku mau ngurus anak kamu, ha? Astagfirullahaladzim. Kamu tenang aja. Aku nggak akan nyakitin anak kamu. Tapi kamu harus siapkan uang tebusan 200 juta. Ngerti? Iya, saya kasih tebusannya. Asalkan jangan sakitin anak saya. Dan kamu ingat ya, kamu jangan berani-berani lapor ke polisi. Kalau sampai kamu lapor ke polisi, aku akan habisin nyawa anak kamu. Iya, saya janji saya tidak akan melaporkan kamu ke polisi. Asalkan jangan sakitin anak saya. Saya lakuin apapun yang kamu mau. Sekarang aku tunggu kamu. Kamu siapkan uangnya ketemu aku di rumah kosong dekat kamar. Ngerti kamu? Halo? Astagfirullahaladzim, Ria. Tante, aku ada di mana tante? Aku mau pulang tante. Kamu sekarang ada di sini dan kamu nggak bisa pulang. Ngerti kamu? Tapi tante, ibu lagi cariin aku tante. Nanti ibu marah sama aku. Iya. Kamu diam di sini ya. Kalau sampai kamu berisik dan kamu coba-coba kabur, aku akan pukul kamu. Mau nggak kamu dipukul, ha? Sini. Aku bilang kamu harus, hah? Kamu tuh nggak bisa dikasih tahu ya? Hah? Tante, aku mau pulang tante. Aku bilang aku diam. mau pulang. Aduh, kamu ini nggak benar-benar ya. Kamu berarti kepingin aku pukul, iya? Hah? Ya? Hah? Pukul kamu. Apaan sih, Mas? Kamu jangan terlalu kasar sama anak aku. Jadi kamu masih sayang sama dia? Mau bilang kalau kamu tinggal sama aku, kamu akan ninggalin istri sama anak kamu. Dan sekarang kamu masih perhatian sama dia. Tapi nanti kalau anak aku mati gimana? Bakalan repot urusannya. Hei Mas, dia tuh berisik banget. Dan aku suruh diam, tapi dia nggak mau diam. Kalau sampai tetap nggak dengar gimana? Hah? Pikir dong kamu. Ya udah kalau gitu sumpel aja mulutnya. Biar dia tuh nggak bisa berisik. Yang penting sekarang kita harus ketemu sama Ana biar kita bisa ambil uang. Ya udah, sekarang kalau gitu kita bawa dia kan. Aku udah telepon Ana tadi. Ayo.
Jawab banget. Di mana anak saya? Uangnya dulu mana? Serahkan dulu anak saya. Bawa keluar. Ria, sini saya. Kasih dulu uangnya. Aku cek dulu uangnya. Sabar ya sayang. Lepasin anaknya. Ini saya. Kamu gak apa-apa kan, Nak? Gak apa-apa, Bu. Kita pulang ya. Ayo sayang. Mereka itu gampang banget sih dikebulin, mereka tuh bodoh banget sih. Tapi rencana kita itu berhasil. Lihat Mas, uang semua ini. Makanya Mas, dia itu cuma jadi pembantu. Tapi yang penting, uang ini udah dari tangan kamu. Dan udah jadi milik kita. Iya dong. Nah sekarang aku mau nagih janji kamu Mas. Kapan kamu nikah? Kamu tenang aja lah sayang. Kita pasti bakalan menikah. Tapi kalau bisa kita nikahnya jangan terlalu meriah, Bu. Aku nggak mau ketahuan sama orang-orang. Mas, nggak masalah. Kita nikah aja sederhana di sini. Kita kabur, terus kita hidup mewah tempat lain. Gimana? Kamu memang paling pengertian. Dengan uang ini, kita bisa kemana aja yang kita mau. Ayo Mas, kita pergi. Ayo, yuk. Sini, sini. Bu, waktu aku diculik, aku kayak dengar suara ayah, Bu. Sayang, kita pulang yuk. Iya, Bu. Jadi, anak kamu Ria sudah direncanakan semua ini. Dan Mbak Ana tahu uang asuransinya itu untuk bayar semua tagihan-tagihan, betul? Direncanakan, Pak Roy. Maksudnya? Sebenarnya suami kamu udah merencanakan ini udah jauh-jauh hari. Dan dari mana sang pencuri tahu uang kamu? Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Roy, saya dan polisi sudah sangat yakin kalau suami saya itu sudah meninggal. Kalau bukan suami saya membawa bus itu, terus siapa Pak Roy? Ya, ini terserah kamu sih Mbak Ana. Kamu percaya aku atau tidak. Tapi saya lihat dengan mata batin saya, suami kamu sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Saya mohon Pak Roy, jangan bikin saya makin sedih. Suami saya memang sudah meninggal, tapi saya ikhlas. Gini Mbak Ana, hati saya gundah gulana. Pokoknya saya akan membuktikan kebenarannya. Mbak Ana, saya mendapatkan vision. Dia ada di rumah kontrakan nomor 8 di Gang Asri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau memang suami saya masih hidup, kenapa dia tidak pulang ke rumah dan menceritakan semuanya yang sejujurnya kepada saya? Kenyataan memang pahit, Mbak Ana. Sebaiknya kamu segera ke sana. Sepertinya ada kejanggalan dalam kecelakaan ini, Dan. Maksud kamu? Tim kami menemukan ini, Dan. Potongan tali rem yang sengaja dipotong oleh orang tidak bertanggung jawab. Pak, saya berani bersumpah
bahwa saat itu bis kondisi baik-baik saja, Pak. Dan saat itu yang saya tugaskan sebagai supir adalah Mas Tito. Tapi dari anggota di lapangan bahwa ini ada unsur kesengajaan karena tali remnya putus dan ini yang menyebabkan kecelakaan. Ini juga ada kaitannya dengan asuransi. Astagfirullahaladzim, Pak. Nggak mungkin, Pak. Karena waktu yang terakhir meriksa mesin bis itu adalah Tito, Pak. Bu, saya nitip Ria sebentar ya. Saya ada perlu. Oh iya boleh Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Bu, tapi Ria pingin sama ibu. Sayang, Ibu cuma sebentar kok. Nanti Ibu jemput Ria lagi. Ya? Iya, Bu. Sini sama. Sebentar ya Bu. Oh iya, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sama tante dulu ya. Saudara Tito bin Burhan, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Santi binti Herlambang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Santi binti Herlambang dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma. Assalamualaikum. Iya, Pak. Permisi numpang nanya, Pak. Apa betul ini rumahnya Pak Tito? Ya, orangnya ada di dalam. Terima kasih ya, Ya. Pak. Saya masuk ya. Ya, silakan. Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas Tito. Ternyata kamu masih hidup, Mas. Kamu gak mati, Mas. Dan sekarang kamu menikah dengan perempuan itu, Mas. Dari mana Anda tahu aku ada di sini? Kamu ganggu acara kami, kan? Kamu yang sudah ganggu keluarga. Aku ini istri saya, Mas Tito. Santi, Tito, ada apa ini? Kenapa dia ngaku sebagai istrinya Tito? Saya juga nggak tahu, Bu. Kasih dulu uang. Cek dulu uang. Kabarin saya. Lepasin anaknya. Kamu perempuan yang sudah menculik dan minta uang tebusan, kan? Maaf, Komandan. Saya mau bawa barang bukti. Dari hasil forensik, terjadi tindak pidana kejahatan, yaitu terjadinya unsur sengaja memutus kabel rem. Sengaja? Iya, Pak. Ada unsur kesengajaan. Lalu siapa pelakunya? Pak, saya benar-benar tidak tahu, Pak. Kalau memang ada yang sengaja, itu benar-benar kelakuan yang sangat keji, Pak. Benar kata Parko. Ini semua kamu yang rencanain, Mas.
Benar-benar keterlaluan kamu, Mas. Jahat kamu, Mas. Mas, usir dia, Mas. Pergi kamu dari sini. Bikin acara kacau aja. Mas, aku akan pergi dari sini, Mas. Urusan kita belum kelar, Mas. Lepasin aku, Mas. Keluar! Mas, lepasin aku, Mas. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu benar-benar jahat. Jahat kamu bilang. Kamu yang jahat. Kamu udah datang ke pernikahan aku. Maksud kamu apa? Kamu mau bikin kacau. Kamu mau bikin hancur pernikahan aku. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Aku gak akan pergi. Karena kamu udah hianatin aku dan juga Ria, Mas. Woi! Apaan nih? Kasar bener sama perempuan. Lu kalau berani, jatuh sama perempuan. Lawan gua. Ini tuh bukan urusan kalian bertiga. Jadi mendingan kalian bertiga pergi aja dari sini. Udah sikat aja, Bang. Berani sama gua ya. Kabur! Kabur! Astagfirullahaladzim. Kabur! Udah, cukup. Cukup. Jangan pukulin suami saya lagi, cukup. Jadi ini suami ibu. Jangan kasar dong sama istri lo. Udah cukup. Walau bagaimanapun, dia tetap suami saya. Jadi saya mohon, jangan pukulin dia lagi. Untung ada istri lo yang baik ya. Kalau enggak, udah habis sama kita. Tuh dia masuk, Pak. Cepetan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mas Eki. Ya, Bu Saya mau Ridwan. tanya suami saya Mas Ridwan, kemana ya? Dari tadi saya cari nggak ada. Ya, dari tadi saya juga nggak ngelihat Mas Ridwan. Di pool juga nggak ada. Mana ya Mas Ridwan? Kalau saran saya, mending Bu Ridwan lapor ke polisi. Oh gitu ya? Iya. Lapor polisi? Iya. Ya sudah, nanti saya coba lapor polisi Mas Eki. Iya, Makasih Bu. ya Mas Eki. Iya, Bu. Saya permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tito, kamu bilang kalau kamu itu masih bujangan. Ternyata malah sudah punya istri. Dasar laki pembohong. Kamu juga Santi, udah tahu si Tito punya istri. Kenapa masih mau nikah sama dia? Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Maafin saya, Bu. Santi, maafin aku ya. Aku bener-bener salah. Alah, begitu udah ketahuan, baru nyesel. Ana, aku nggak tahu gimana caranya aku mau minta maaf sama kamu. Aku salah, aku udah ngehianatin kamu. Maafin aku, Ana. Ana, aku udah nyesel, aku udah ngelakuin ini semua sama kamu. Aku minta maaf. Aku sayang sama kamu, Ana. Kalau kamu mau ceraiin aku pasrah. Beneran terserah, kamu boleh ngelakuin itu, tapi tolong kamu maafin aku mau tobat. Tolong maafin aku, Ana, aku mau tobat. Sejahat apapun kamu sama aku, Mas, aku tetap maafin kamu, Mas.
Aku gak mau pisah dari kamu. Apa benar omongan kamu itu? Iya. Makasih, Ana. Permisi, Pak. Pak Aib. Ya Allah, Pak. Untung kita ketemu di sini, Pak. Bu Dwi ada apa ke sini, Bu? Pak Aib, saya mau lapor sama polisi tentang suami saya nggak pulang-pulang. Pada waktu hari kejadian, dia sempat telepon saya dan cerita dia ganti Mas Tito sebagai supir. Tapi saya tidak boleh bicara apa-apa, Pak. Karena kalau ketahuan perusahaan bisa kena sanksi. Saya takut suami saya jadi korban, Pak. Astagfirullahaladzim. Padahal waktu itu yang saya suruh tugaskan kan bukan Ridwan tapi Tito, Bu. Saya baca di koran beritanya Mas Tito yang meninggal. Tapi suami saya kok nggak pulang-pulang, Pak. Kami barusan saja mendapat kiriman foto atas tabrak maut. Apakah benar ini foto suami ibu? Ya Allah, Mas Ridwan, Mas. Astagfirullahaladzim. Ridwan. Iya, Pak. Ini betul suami saya, Pak. Sayang, aku ke masjid dulu ya. Aku mau sholat. Alhamdulillah. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain masih di sini? Pergi sana. Pergi. Iya, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf. Apa Ibu mengenal dengan orang ini? Iya, Pak. Ini suami saya. Suami Ibu. Ada apa ya? Suami Ibu telah merencanakan tindak kejahatan sehingga banyak korban. Maksudnya, Pak? Begini, Bu. Terjadinya kecelakaan bis wisata yang masuk ke jurang karena putusnya tali rem yang disebabkan atau dilakukan oleh suami. Astagfirullahaladzim. Sekarang suami ibu di mana? Suami saya baru saja ke masjid, Pak. Sebelah sana. Ya, terima kasih, Bu ya. Ya Allah. Lapor, Dan. Agen melarikan diri. Mohon bantuannya, Dan. Ayo, kita cek. Kamu lama banget sih. Ya kan aku kaburnya lewat pintu belakang. Ya udah, uangnya kamu bawa kan? Udah aman. Nih. Udah ada. Aman. Kita bakalan kaya. Itu dia, Pak. Lepasin! Ya, Bu. Lepasin! Curang kamu, Mas! Mas! Curang kamu, Mas!
Aduh. Bodoh amat ya. Gue ketembak-tembak ya. Yang penting gue banyak duit. Iya Dan, barusan lewat Dan. Kejar mobil itu. Gue dikejar lagi. Banyak duit. Aduh. Ana, aku minta maaf, Ana. Ana, aku nyesel udah lakuin ini semua. Kakiku nyangkut. Ana. Ana. Ibu, ayahmu. Ya sayang, kita harus ikhlas, nak.
Mas, aku maafin semua kesalahan-kesalahan kamu, Mas. Aku dan Ria mendoakan kamu supaya kamu tenang di sana ya, Mas. Ternyata benar dugaanku. Suaminya Mbak Ana belum meninggal. Dan di sini saya melihat suaminya jahat sekali. Apa yang dia tanam, itulah yang dia tuai. Musibah.